Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kalau kita ada ruam gitu ya, ataupun ada kondisi yang gak nyaman di kulit, terutama para perempuan ini nih, kayaknya stres banget ya. Apalagi kalau kondisinya demikian nih, bintil-bintil, isinya ada air, perih, panas, rasanya gak nyaman banget. Banyak orang bilang ini adalah herpes. Nah, kalau kita bicara tentang herpes, sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa bisa ada gitu ya di dalam tubuh atau di kulit kita gitu, dan bagaimana mencegahnya? Bisa nggak sih dicegah? Itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kesehatan kulit. Oke, yang pertama adalah mitos atau fakta ya, kalau air putih sebagai sumber utama hidrasi kulit. Nah, banyak yang bilang kalau kita mau kulitnya glowing, mau kulitnya sehat, lalu kulitnya punya kelembaban yang alami dan terus terhidrasi, banyak-banyaklah minum air putih. Gimana dong kalau orang yang nggak suka minum? Ada loh orang-orang yang minumnya tuh dikit banget, berarti otomatis kulitnya juga nggak sehat dong. Sebenarnya mitos atau fakta sih kalau kalau air putih itu punya korelasi terhadap hidrasi pada kulit kita, itu nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau sabun antibakteri paling baik untuk kulit. Nah, kalau kita bicara tentang sabun, kayaknya kita cari yang paling ampuh untuk bunuh bakteri. Ampuh pokoknya nggak mau sampai ada bakteri hidup gitu ya di kulit kita, di permukaan kulit kita. Apakah sabun-sabun yang punya kandungan antibakteri tinggi ini memang adalah sabun yang terbaik untuk kulit? Karena untuk sebagian orang banyak juga nih yang merasa kayaknya rada intoleran ya terhadap sabun-sabun yang punya antibakteri cukup tinggi. Dan rasanya kadang-kadang juga kering gitu. Nah, sebenarnya apakah memang ini adalah pilihan sabun terbaik untuk kita? Nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau wajah yang kotor itu merupakan penyebab dari jerawat. Sering banget ya kalau kita lupa aja, sedikit aja mungkin ya, kadang-kadang pulang dari aktivitas sehari-hari apalagi dengan make up yang lumayan tebal gitu ya. Terus capek, ketiduran bentar, kalau aku tuh langsung biasanya muncul deh jerawatnya di pagi-pagi gitu ya. Nah, itu pasti langsung berpikir ini nih kemarin karena wajah saya kotor, wajah saya tertutup dengan debu atau mungkin residu yang memang menempel gitu ya seharian dan lupa banget saya bersihkan. Akhirnya timbul jerawat. Apakah wajah yang kotor merupakan satu-satunya faktor penyebab jerawat? Itu yang nanti kita akan tanyakan dan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah vitamin E bantu hilangkan bekas luka. Kalau kita bicara tentang vitamin, apa sih yang paling cocok dan paling sehat untuk kulit? Pasti terpikirnya tuh vitamin E gitu ya. Nah, vitamin E ini biasanya jadi konsumsi harian untuk para perempuan yang memang peduli terhadap kesehatan kulit. Tapi kalau bicara tentang manfaat dari vitamin E, apakah cuma untuk kesehatan kulit? Katanya sih ini bisa juga nih untuk mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Nah, ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah sabun dan deterjen bisa menyebabkan iritasi. Siapa ya di sini yang suka banget kalau memilih sabun yang memang banyak busanya? Kayaknya kurang afdol nih kalau busanya tuh nggak banyak gitu ya. Nah, itu tuh tanda dari kandungan deterjennya cukup banyak pada sabun tersebut. Katanya sih seperti itu. Biasanya efeknya apa sih setelah kita mencuci muka atau mungkin kita mandi dengan sabun yang banyak banget busanya? Biasanya jadi lebih kering gitu ya. Terus kayak rada gatel gitu. Dan akhirnya karena terlalu kering suka iritasi. Benar nggak sih bahwa yang menyebabkan iritasi itu adalah si deterjen yang terkandung dalam si sabun? Nanti kita juga akan tanyakan bersama dokter kita. Yang mau tahu jawabannya, para ibu, moms di rumah yang mau cantik sama-sama, jangan kemana-mana. Tetap di depan layar TV Anda, saya akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah menyebutkan beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan kulit yang mungkin selama ini kita percaya gitu ya. Tapi kita harus konfirmasi nih, benar atau tidak sih, valid tidak sih mitos fakta tadi. Bersama dokter kita yang sudah hadir bersama saya di studio, ada Dr. Natalia Primadona, SPDVI, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Royal Taruma. Langsung kita sapa, halo dokter. Halo, pagi. Apa kabar? Baik. Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Thank Sama-sama. you sudah hadir bersama kami di sini. Hari ini kita akan bahas topik utama kita tentang herpes. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kesehatan kulit yang mungkin selama ini dipercaya oleh masyarakat. Kita bahas satu persatu ya dok ya. Oke, yang pertama adalah air putih dipercaya sebagai sumber utama hidrasi kulit. Kadang-kadang kan banyak juga ya, saya termasuk orang yang suka lupa minum air putih banyak-banyak nih dok. Jadi otomatis kulitnya kering. Apakah memang karena itu? Atau memang ada sebab lain? Jadi benar atau enggak mitos atau fakta kalau air putih itu sumber utama hidrasi kulit? Ya, air memang hidrasi, tapi air bisa menghidrasi tubuh. Dia tidak bisa menghidrasi kulit tuh secara sangat bermakna tuh tidak. Oh, oke. Jadi itu mitos. Ya. Kalau misalnya kita minum air, mau seberapa banyak pun kulit tetap kering. Tetap kering ya? Hanya dia baik untuk membersihkan ginjal, Oke. membersihkan organ dalam. Ya, karena kan ginjal kita tahu ya, ginjal itu yang menyaring. Obat masuk disaring sama ginjal, makanan masuk disaring sama ginjal, minuman yang kita minum disaring sama ginjal. Nah itu kadang-kadang ada racun di situ, ada residu yang mengendap di ginjal. Kalau kita nggak sering minum dalam jumlah tertentu, itu mengendap terus di situ. Nanti akan muncul penyakit-penyakit yang selanjutnya, misalkan apa, infeksi saluran kencing dan lain sebagainya. Tapi untuk air bermakna untuk hidrasi kulit itu mitos. Jadi mitos ya dok? Ya. Jadi cukup happy nih dengernya nih, walaupun jarang minum, ternyata nggak ada korelasi dengan kulit. Tapi ya hati-hati ginjalnya gitu ya dok ya. Oke, jadi itu mitos ya, mau sebanyak apapun berapa galon kita minum, kalau kita nggak benar-benar punya treatment yang khusus untuk kulit, ya tetap aja kulitnya kering gitu ya. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kalau sabun antibakteri adalah sabun paling baik untuk kulit. Ini sering dicari nih, saya nggak mau sampai ada bakteri di tubuh saya, jadi saya mau cari sabun antibakteri terbaik untuk kulit. Benar nggak sih kalau ini yang terbaik untuk kulit kita dok? Semua sabun baik. Semua sabun baik. Hanya gimana kita menggunakannya. Bagaimana kita memakainya. Saat kapan kita pakai sabun ini, saat kapan kita pakai sabun yang lain gitu. Ya kan? Semua sabun antibakteri yang ada di pasaran semua baik. Hanya kalau kita memakai terlalu sering, itu akan bikin kulit kering dan kemudian iritasi. Nah, perlu diingat, di badan kita tuh ada bakteri baik yang melindungi kulit kita. Itu udah dari sejak kita lahir, dari Tuhan gitu ya. Itu sudah ada yang melindungi. Jadi kalau misalnya kita mandi pakai sabun antibakterial, bakterial yang baik pun akan mati. Nah kalau bakterial itu yang baik mati, tidak ada yang melindungi kulit kita. Nah semua cepat masuk tuh. Jamur cepat nempel, sakit bakteri, infeksi bakteri cepat nempel, semua cepat nempel karena tidak ada pelindung. Gitu. Dulu pernah ya pada saat awal-awal COVID pandemi gitu ya, sampai pandemi. Itu semua orang mandi pakai antibakterial. Nggak hanya 1 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Ya kan? Karena mereka mikir, ya, dok ya? Karena mereka wah ini banyak bakteri nih. Padahal kita ngomongnya COVID ya. Iya. Semua yang mandi pakai itu, cuci tangan bisa berkali-kali dalam. Akhirnya efeknya apa setelah COVID? Semua kulitnya rusak. Itu banyak. Setelah COVID masuk ke pandemi, itu banyak orang-orang tuh berobat untuk kulitnya. Yang kulitnya kayak perih-perih di badan, di wajah, di tangan, perih aja, padahal tidak ada luka. Nah itu ya perih. Sering banget pakai hand sanitizer. Iya, karena apa? Begitu pakai hand sanitizer atau pakai antibakterial, itu pelindung kulit yang baik itu rusak. Jadi suatu saat nanti dia akan ngerasa kok perih-perih ya tangannya, padahal nggak ada luka. Nah itu karena barrier kulitnya sudah rusak, nggak ada pelindung lagi. Terlalu seringnya memakai sabun antibakterial atau antiseptik. Itu juga tidak dianjurkan. Jadi kapan dong waktu yang tepat
kira-kira misalnya dalam 1 minggu gitu ya, kita punya sabun antibakteri gitu, mungkin sabunnya juga ada yang lain yang untuk hidrasi dan segala macam. Waktu yang tepat kita menggunakan sabun antibakteri ini kapan? Apakah setelah beraktivitas seharian di luar gitu, terus dari sawah mungkin ya dok ya? Jarang ya sebenarnya kan, kalau misalnya hari-hari kita kan dari kantor aja nih dengan AC gitu, terus pulang ke rumah perlu nggak sih sabun antibakteri ini? Nah, untuk orang-orang yang bekerja di kantor di dalam ya, di dalam ruangan indoor, itu sebenarnya antibakteri nggak perlu. Oke. Hanya untuk orang-orang yang bekerja di lapangan. Tapi kan nggak setiap saat orang kerja di lapangan pun pergi ke lapangan kan. Nah itu kalau misalnya merasa wah terlalu banyak debu atau kotoran, nah itu boleh menggunakan sabun antibakterial. Jadi untuk seminggu tuh bisa hanya 1 kali apa 2 kali saja. Mungkin Kalau harus memang jogging perlu, kali kita ya. kalau memang perlu. Jadi perbanyaklah menggunakan sabun-sabun yang ada pelembabnya dibandingkan sama si antibakterial. Itu akan bisa menjaga kulit kita tuh lebih baik ya. Jadi nggak terlalu kering, nggak terlalu lembab juga. Oke, jadi memang harus dikombinasikan kayaknya sesuai kebutuhannya. Kalau misalnya cuma seharian di depan komputer, kayaknya nggak perlu ya sabun antibakteri. Kecuali memang berpergian keluar hari itu, jogging, olahraga dan segala macam. Kalau enggak ya udah pakai sabun yang justru melembabkan ya dok ya. Apalagi kalau di ruang AC kan katanya lebih kering ya dok ya. Nah seperti itu. Jadi nggak perlu dipakai tiap hari dan bukan sabun terbaik karena semua sabun intinya sebenarnya baik ya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini dia nih mitos atau fakta sih dok kalau wajah yang kotor adalah penyebab utama dari jerawat. Sering banget kalau lupa dikit aja cuci muka gitu ya atau bersihkan muka, itu tuh langsung timbul deh besoknya 1, 2 gitu. Bener nggak sih dok ini adalah kondisi utama penyebab jerawat? Penyebab jerawat itu enggak satu, banyak sekali. Ya kan? Untuk kaum hawa yang biasanya menggunakan make up gitu ya, kalau nggak membersihkan make upnya sebelum tidur, kemudian besoknya timbul jerawat. Itu bukan gara-gara kotoran yang nempel, cuma karena make upnya nyumbat. Make upnya menyumbat. Kalau kotoran itu misalnya debu atau apa gitu ya, itu nempel di make upnya. Tapi jerawat itu muncul kenapa? Karena make upnya nggak dihapus. Jadi terjadi penyumbatan, kan udah lama ditambah lagi keringat segala macam gitu ya. Besok pagi muncul jerawat. Jadi bukan karena kotoran yang nempel di wajah, tapi karena make upnya. Nah bagaimana sama orang-orang misalkan kaum pria yang menggunakan make up gitu ya. Nah itu bisa kotoran atau debu atau mungkin ada bakteri, misalkan dia salaman sama orang ya kan. Kemudian pegang mukanya, ada bakteri itu bisa. Bakterinya nempel karena ada pori-porinya masuk di situ. Terjadilah infeksi bakteri, tapi belum tentu jerawat. Gitu. Oke, jadi intinya penyebab jerawat bukan satu-satunya karena kotor gitu ya. Banyak banget, bahkan ada jerawat udah bersihin muka tetap aja jerawatan karena masalah hormonal ya dok ya. Nah jadi bukan itu ya, intinya tetap kita harus jaga kebersihan penting. Tapi kalau mungkin kita memang seharian menggunakan makeup, dibersihkan tuh penting. Karena sebenarnya bukan masalah kotornya, menyumbat ya dok ya. Itu yang bisa bikin jerawat. Oke, selanjutnya adalah vitamin E itu bisa membantu menghilangkan bekas luka. Vitamin E ini kayaknya jadi vitamin yang primadona lah ya untuk kulit. Sesuai nama dokter ya dok ya. Primadona untuk kulit. Tapi memang benar atau tidak kalau vitamin E ini bisa membantu menghilangkan bekas luka? Segitunya kah? Vitamin E itu bisa melembabkan kulit. Tapi kalau untuk bekas luka itu sepertinya mitos ya. Mitos ya dok ya. Kalau bekas luka itu kita obati dengan obat lain, obat jenis lain, bukan vitamin E. Ya. Tapi perlu diingat kalau kebanyakan minum vitamin E itu bisa bikin jerawat. Oh ya? Ya. Wah ini nih harus dicatat nih. Jadi hati-hati. Jadi ada orang misalnya wah kulitnya kering nih. Nah, dia minum vitamin banyak ya, atau mungkin dengan dosis yang tinggi ya, berapa IU gitu kan. Nah, akhirnya dia jerawatan. Pasti. Apa yang menyebabkan si vitamin E justru? Karena vitamin E itu punya banyak zat yang terkandung itu biasanya kan dia soft capsule ya, soft gel. Itu banyak minyaknya, banyak oilnya. Nah memang vitamin E itu salah kaprah mungkin ya. Vitamin E itu justru bagus untuk jantung. Kenapa? Di dalam oilnya dia itu memperlancar. Jadi nggak perlu minum misalnya pengencer darah. Ya. Kita bisa minum konsumsi vitamin E itu sudah bisa melancarkan peredaran darah.
Oke, jadi Vitamin E. sebenarnya manfaatnya Lebih ke jantung. bahkan tadi untuk pengencer darah gitu ya, dibandingkan kita harus minum pengencer darah. Nah, ini nih yang kadang-kadang salah kaprah ya, minum Iya. banyak-banyak malah kok tambah jerawatan, tambah berantakan sih kulit saya. Ternyata karena nggak tahu sebenarnya fungsi utama dari vitamin E itu apa. Oke, jadi mitos ya pemirsa. Selanjutnya adalah sabun dan deterjen bisa menyebabkan iritasi. Tadi dokter sebenarnya sempat singgung ya, banyak yang habis pandemi karena over gitu, jadi perih-perih gitu. Nah ini sebenarnya apakah karena kandungan deterjen yang ada dalam si sabun bisa menyebabkan iritasi tersebut, Dok? Ya, untuk beberapa orang memang dia punya genetik. Di mana genetik itu bisa dipicu atau muncul genetik itu menjadi suatu keluhan karena menggunakan bahan-bahan yang terkandung di deterjen. Jadi nggak semua orang kena. Jadi untuk orang yang tertentu saja, misalnya dia cuci baju atau cuci piring pakai rinso atau pakai Mama Lemon gitu ya, itu tangannya iritasi. Betul, langsung. Tapi ada beberapa orang yang enggak. Itu karena masing-masing orang tuh punya genetik yang beda-beda. Oke, mungkin genetik saya memang tidak ditakdirkan ya untuk memegang deterjen ya. Itu alasan aja ya, alasan biar gak nyuci gitu ya. Jadi memang ada beberapa orang yang sangat intoleran dengan deterjen. Ya. Akhirnya membuat kondisinya, padahal kayaknya orang lain biasa aja ya, Dok ya. Kok dia kayaknya ini banget, sensitif gitu. Terus dibilang sama teman-temannya lebay banget sih, padahal emang sensitif loh dari gennya. Jadi jangan suka membuli teman-temannya yang emang gak mau cuci piring atau cuci baju ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas topik utama kita tentang herpes. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang herpes. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa lo menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Natalia Primadona, SPDVI, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke. Kita bicara tentang herpes. Nah mungkin masih banyak yang bingung nih, herpes tuh sama nggak sih sama cacar ular gitu? Apakah sejenis atau memang si cacar ular adalah herpes? Boleh jelasin nggak, Dok? Ya sebenarnya herpes itu dari kata herpes virus ya. Jadi yang menyebabkan tuh virus herpes. Nah virus herpes tuh banyak, sampai 8 ada. Sampai 8? Jadi herpes virus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah herpes sendiri itu ada 2 yang secara umum ya, yang biasanya muncul gejalanya itu herpes 1 sama herpes 2. Herpes 1 itu lanjutan dari cacar air. Di mana virusnya tuh tidur di tulang belakang kita, kemudian pada saat usia tertentu dia muncul. Nah munculnya sebagai herpes zoster. Zoster itu ya. Yang kita sebut tuh biasanya orang lebih kenal tuh cacar ular. Jadi yang disebut cacar ular ya si herpes zoster. Oke. Nah kedua namanya yang herpes tipe 2. Yang herpes tipe 2 itu biasanya di kelamin, di genital, di kelamin atau enggak di mulut. Nah biasanya itu penularannya lewat hubungan seksual. Nah kalau yang si herpes zoster yang tipe 1 itu bukan dari seksual, tapi dari udara. Gitu ya. Nah kembali ke herpes zoster itu orang sebutnya cacar ular, itu penularan dari udara. Nah itu bisa timbul di badan itu satu sisi saja. Hanya di satu sisi? Satu sisi, kiri ya kiri, kanan ya kanan. Gitu. Hanya sakitnya itu biasanya itu luar biasa. Kayak panas, pedih, padahal nggak ada luka. Iya. Jadi dia melenting-melenting kayak cacar, persis kayak cacar. Hanya dia bergerombol. Kalau cacar kan satu-satu gitu kan. Karena dia bergelombol dasarnya merah sekali. Nah itu biasanya diawali dengan gejala-gejala misalnya kayak pegel, nggak enak badan, rasanya kayak mau meriang gitu ya, kayak panas dingin ringan gitu. Nah itu. Tapi kalau yang tipe 2 itu nggak bergejala. Sama sekali nggak bergejala, kecuali dia luka. Jadi sama, melentingnya sama, hanya di daerah kelamin atau di daerah bibir, biasanya di sudut-sudut bibir gitu. Itu sama sekali dia nggak nyeri,
nggak ketusuk-tusuk, nggak panas, nggak berit. Hanya karena orang tuh ngerasa, oh ini kok jerawat ya, kayak jerawat, dia pencet. Dipencet Nah, lah. kan ada luka, barulah dia perih. Baru perih, tapi demamnya gitu Nggak enggak? ada. Oke. Itu yang harus dibedakan. Jadi ada sebenarnya tadi ada 8 jenis, tapi yang memang istilahnya banyak terjadi pada masyarakat yaitu tipe 1 dan tipe 2 gitu. Kita bahas yang tipe 1 dulu. Ini katanya penularannya lewat udara, berarti bebas banget dong gitu ya. Apakah memang virusnya itu hidup gitu di udara atau ditularkan oleh orang yang memang sedang herpes lalu istilahnya anginnya kena ke kita gitu. Itu gimana, Dok? Iya, memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lagi biasanya ya, pasien-pasien yang datang tuh dia sudah hari ketiga atau hari keempat datang ke saya. Pertama gejala itu seperti kayak itu, panas dingin, nggak enak. Terus dia terlalu capek. Kemudian beberapa hari yang lalu, sekitar 3 atau 4 hari yang sebelum muncul gejala itu, dia ada di satu ruangan yang tertutup dengan banyak orang di situ. Di saat itu badan dia lagi drop. Imunnya lagi turun. Apa dia lagi kecapean, apa kurang tidur atau mungkin apa gitu. Dengan gejala ya panas dingin, meriang gitu. Nah disitulah dia tertular. Jadi ada orang yang di ruang yang sama dengan dia punya herpes, itulah menular lewat udara. Tapi harus ada orang yang memang sedang herpes. Ya. Nggak secara bebas virus itu ada di udara gitu ya. Memang dia hidupnya di manusia gitu ya. Oke, jadi kita harus memastikan memangnya ketika ada di kerumunan tuh kita dalam kondisi yang baik dan sehat. Kalau enggak ya kita pakai masker atau gimana. Nah ini nih menarik, ketika terbang ke kita itu masuk ke dalam saluran pernafasan atau hinggap di tubuh gitu, Dok? Nah itu masuk ke badan kita. Masuk dulu berarti. Masuk dulu. Nanti sekitar hari ketiga gitu ya, atau hari keempat dia baru muncul tuh. Kok nggak enak ya? Saya apa di mana di bagian tubuh, misalnya di tangkong nggak enak di sini ya. Kok rasanya kayak pedih-pedih, panas. Nggak ada apa-apa tuh. Nggak ada lentingan nggak sama sekali. Ada. Nah biasanya orang mengobati sendiri. Pakai balsem lah, pakai minyak angin lah. Tambah perih gitu ya, Dok ya. Tambah perih, lenting. Baru tuh makin lama makin banyak. Nah itu akan nyeri, ketusuk-tusuk. Karena dia itu munculnya di persarafan, di jalannya saraf, gitu. Jadi bukan penyakit kulit biasa loh ini, adanya di perjalanan saraf tadi ya. Makanya dia hanya jalan di satu sisi, sesuai dengan jalannya saraf. Jadi dia nggak mungkin belok-belok kanan kiri, itu nggak mungkin. Dia sesuai dengan perjalanan saraf. Nah makanya kalau misalnya herpes zoster itu ada nyerinya, nyerinya itu kayak ketusuk-tusuk jarum. Betul, oke. Khas tuh ya. Khas. Nah, Dok biasanya berarti masa inkubasinya tuh sampai kita keluar lah ya tandanya gitu sekitar 3-4 hari. Dimulai dengan mungkin demam, badan nggak enak gitu ya. Ada baru keluar lah tuh lentingan. Nah, ini kan akhirnya jadi bergerombol begitu. Ini yang menyebabkan bergerombol karena pertumbuhan di dalamnya atau mungkin ini pecah lalu menular sendiri jadi nah, dia bukan autookulasi. Itu kan dia malah nggak begitu ya jenisnya. Jadi memang dari badan kita ada virusnya. Dan ingat ya, herpes zoster ini lanjutan dari cacar air. Iya betul. Jadi semua orang kalau sudah punya cacar air, sudah mengalami cacar air, itu ada virus yang tidur, dorman di badan kita, yaitu di tulang belakang. Nah itu ada terus tuh. Sampai suatu ketika dia kecapean, lelah, atau banyak pikiran, kurang tidur segala macam, ada orang di dekat dia, di tempat yang tertutup, nah tertularlah. Itu virus bangun lagi. Jadilah gejalanya si herpes zoster, bukan cacar air lagi. Tapi bisa nggak tidak menularkan orang yang belum pernah kena cacar air? Jarang ya. Jarang ya. Biasanya memang sudah pernah kena cacar air. Tapi kan ada vaksinnya cacar itu. Apakah kurang berguna, Dok, untuk kondisi herpes ini? Karena kalau kondisi herpes itu dia pasti muncul, Mbak. Mau divaksin pun ada vaksin, tapi kita jarang sekali menggunakan vaksin itu karena memang nggak bermakna. Jadi lebih baik kita kena cacar air, lebih baik kita kena cacar ular. Karena apa? Setelah itu kita punya antibodinya. Berarti ini bukan penyakit yang nantinya akan kambuhan? Enggak. Atau kalau udah kena sekali? Sudah, kecuali orang HIV. Kecuali orang HIV. Ya karena orang HIV kan imunnya drop. Nah, dia muncul terus itu herpesnya.
Jadi kalau memang ntar kena lagi berarti memang tertular lagi gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang HIV, memang karena terus imunnya turun, ya mau nggak mau akhirnya. Terlalu sering muncul, lebih dari satu. Oke, dok, biasanya ada nggak sih kalau untuk yang zoster ini ya, usia yang memang paling rentan terkena? Usia lanjut. Lansia justru? Ya, lansia. Anak kecil ada, hanya kalau misalnya anak kecil tuh biasanya orang tuanya sudah panik ya. Jadi nggak sampai dia ke stadium yang lebih lanjut, dia sudah berobat. Jadi kemungkinan nggak ada lentingan. Jadi hanya rash, merah gitu ya, tapi pedih gitu ya, itu sudah berobat. Cuma untuk lansia biasa langsung, jadi nggak merah, langsung lenting, dan itu cepat sekali. Mungkin pagi hari ada kayak merah nggak enak, siang atau sore udah lenting semua. Aduh, cepat banget pertumbuhannya. Karena ya usia lanjut kan rentan ya, imunnya juga sudah nggak sebaik pada saat usia muda, itu cepat sekali. Jadi untuk lansia memang sangat rentan, penyebarannya lebih rentan, istilahnya tambah buruknya juga makin cepat ya, karena memang imunnya udah nggak sebaik yang waktu muda. Pas muda. Nah tapi untuk anak-anak, karena kita kan kalau anak-anak ada merah dikit langsung berobat gitu ya. Nah ini biasanya akan lebih cepat penanganannya. Biasanya kalau kita bicara tentang yang di kulit kan, ya udah obatnya pasti yang dari luar gitu kan. Nah tapi karena ini disebabkan oleh virus, perlu nggak sih pemakaian antivirus atau justru penting banget nih untuk? Penting banget, harus, karena dia masuk darah kita kan. Jadi harus minum obat antivirus. Kemudian kita kasih juga obat untuk yang menghilangkan gejala-gejala kecil-kecil yang misalnya kayak panas dingin, demamnya. Dan ingat kalau herpes zoster jangan mandi. Oke. Jadi nggak boleh mandi dok? Ini sangat banyak terjadi, herpes zoster kan panas, dia mandi. Iya gerah gitu ya. Pakai PK. Iya sering banget itu. Wah ini bakteri pakai PK, sampai ungu-ungu semua. Apa yang terjadi kalau pasien dengan herpes mandi? Infeksi bakteri. Jadi kalau misalnya lentingan itu yang dari herpes zosternya, itu nggak boleh pecah. Harusnya dia kempes. Kalau pecah, itu nyebar. Jadi penyebarannya bukan gara-gara dia nempel di kulit yang sebelahnya, enggak. Cuma itu akan menjadi infeksi bakteri, jadi ditumpangi. Jadi sudah ada infeksi virusnya, karena ditumpangi terbuka gitu ya dok ya? Kan terus kemudian ditumpangi sama infeksi bakteri gara-gara mandi. Jadinya tambah parah. Bahkan udah jadi bentuknya udah bukan herpes aja murni, itu udah macam-macam lagi. Karena udah ada si virus, ada bakteri. Jadi sebaiknya memang yang diinginkan adalah dia tuh kempes. Bukannya pecah. Aduh kalau yang tangannya iseng gitu ya, enak banget tuh mecah-mecahin kayaknya biar cepat sembuh, padahal bukan itu ya. Itu malah tambah parah. Sama Mbak, sama cacar air juga sama. Cacar air itu disarankan tidak mandi. Gitu dok? Ya. Karena kalau mandi itu ada infeksi sekunder, kita sebutnya infeksi sekunder ya. Itu artinya infeksi bakteri numpang. Tapi kan gerah ya dok ya? Ya kalau misalnya mau mandi pakai aqua. Karena airnya itu, air mandinya. Baik. Jadi memang dianjurkan tidak mandi. Terus gimana dong ngejaga kesehatan kulitnya selama mungkin pasien sedang herpes gitu. Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang herpes. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan dokter cantik kita hari ini, ada Dr. Natalia Primadona SPDVI, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, tadi kita terputus pada gak boleh mandinya si pasien herpes maupun cacar tadi ya dok ya. Nah gimana dong kalau nggak mandi, rasanya kan gerah tuh dok. Terus kayak ngerasa aduh badan saya penuh bakteri. Apa yang harus dilakukan biar rasanya lebih nyaman, paling nggak ngerasa bersih aja? Harus seperti apa? Ya boleh kita lakukan dengan waslap. Tapi hanya dengan air saja ya. Air saja? Air steril ya. Air steril seperti air mineral gitu ya, boleh ya dok ya? Oke. Tanpa pakai sabun ya. Jadi nggak boleh pakai sabun justru. Jadi yang selama ini kita pakai sabun antibakteri gitu, itu justru memperburuk kah? Ya, karena kalau pakai sabun antibakteri kulit akan jadi lebih kering, gatal. Gatal digaruk kan. Digaruk akhirnya pecah deh. Popeng.
Popeng deh, jadi berbekas ya dok ya. Bekas. Selain memang akan timbul bakteri pada luka herpes yang pecah, itu memungkinkan akan menimbulkan scars gitu ya, menimbulkan Ya, bopeng atau ini ya. ya. Aduh serem banget ya. Kalau itu terjadi kayaknya aduh kita tuh untuk ngilangin satu flek kecil aja udah PR banget kan. Apalagi kalau misalnya banyak gitu. Bopeng, ya. Oke, nah dok berarti memang kalau bisa diwaslah pelan-pelan dengan air saja yang steril Ya. dan jangan sampai pecah. Ya. Itu yang memang bisa dilakukan untuk paling tidak membuat si pasien dengan herpes itu nyaman gitu ya. Nah, treatmentnya selain tadi kan memang diberikan obat antivirus. Untuk di kulit perlu nggak sih seperti mungkin salep kah atau mungkin ada gel tertentu kah untuk bisa meringankan rasa yang tidak nyaman itu dok? Boleh sih kalau untuk herpes zoster biasanya tuh kita kasih obat minum sama obat salep, itu aja. Kemudian kita juga kasih obat-obat untuk meningkatkan daya tahan imunitas. Oke, nah untuk si obat minum itu ada jangka waktunya nggak dok? Biasanya obat minum dikasih maksimal harus masuk itu dosis lengkap hari ketiga. Hari ketiga, Nah. 3 hari full harus masuk gitu ya? Bukan, Oh hari hari ketiga. ketiga setelah gejala muncul kita harus masuk obat lengkap. Nah kalau ada yang terlewat karena Nah. didiamkan gimana tuh? Itu akan menjadi adanya gejala sisa setelah herpes selesai. Oke. Ya kan hari ketiga misalkan orang datang sudah hari ketiga nih langsung masuk dosis lengkap itu 7 hari minum obat. Kan? Hari ke-8 kita udah nggak kasih obat. Oke. Nah, paling obat yang dilanjutkan tuh obat-obat adjuvan. Misalnya obat untuk sarafnya karena kan tadi kan lewatnya di saraf ya persarafan. Betul. Atau itu kita kasih juga vitamin atau daya tahan imunitas, imun modulator. Nah, apa yang terjadi kalau orang itu datang berobat itu telat? Iya gimana? Ya kan sudah usia lanjut kemudian telat. Nah, itu ada gejala sisa yang nanti akan muncul setelah herpesnya selesai pengobatan nih. Itu yang biasanya kita sebutnya post herpetic neuralgia. Oke. Jadi nyeri terus dan nyerinya tuh jalan di persarafan sampai ke sakit kepala. Walaupun udah nggak ada lentingan. Nggak ada. Jadi herpesnya selesai hanya karena dia telat atau dosis obatnya tidak lengkap, ya kan kurang misalkan, itu akan timbul seperti itu. Dan untuk orang lanjut usia itu cenderung muncul dibandingkan sama orang yang kena herpes zoster itu usia muda. Nah itu sangat nyeri ya, sangat nyeri. Disentuh pun dia nyeri. Kalau kita disentuh nggak nyeri ya, dicubit baru nyeri ya. Kalau untuk orang setelah herpes, dia disentuh aja nyeri, kena baju dan nyeri. Iya. Nyeri, jadi kita sebutnya hiperestesia, nyeri banget gitu loh. Kayak orang disetrum, kayak orang disilat-silat gitu lah. Nyeri banget. Nah itu sangat nggak nyaman. Dan itu menjalar Mbak sampai ke kepala sesuai dengan persarafannya. Itu hanya akan memberi sensasi nyeri atau sebenarnya ada hal lain yang akan ada perburukan gitu di sana dok? Iya ada perburukan. Oke. Jadi dia kena ke sarafnya, makanya kita sebutnya neuralgia ya. Jadi saraf yang sakit kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman, discomfort. Makanya kita sebutnya neuralgia. Dan itu bisa tambah parah kalau nggak harus ada treatment apa tuh untuk kondisi Nah, demikian? biasanya setelah itu kita obati untuk sarafnya. Jadi kita kasih anti nyeri yang masuk ke yang bekerja di saraf. Karena nggak nyaman banget. Nggak nyaman banget, dia nggak bisa tidur, nyut terus, ya. Bahkan Nyut itu terus. menjalar lagi kan Menjalar. kalau saraf ya. Dan rasanya pasti nggak nyaman banget. Dan ini terjadi ketika telat. Telat minum atau sudah tepat minumnya, tapi dosisnya nggak adekuat. Bisa resisten nggak kalau misalnya kita kan kalau misalnya kayak antibiotik kan kita minum terus lupa gitu akhirnya kita jadi resisten gitu terhadap itu. Untuk antivirus sampai sekarang belum ada resisten ya. Ya, oke. Beda dengan antibakteri. Cuma timingnya harus Timingnya harus tepat. tepat. Kalau enggak efeknya nggak enak banget dan itu bisa terjadi seumur hidup dong. Lama ya, Lama efeknya tuh ya? lama, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Ada pasien saya yang sampai 6 bulan karena dia ke satu tempat ya, dikasih obat dosis nggak adekuat. Setelah 7 hari minum obat masih muncul tuh lentingannya. Iya. Dia pergi ke dokter lain, dikasih obat lagi, 7 hari lagi minum. Tapi memang ini pasien sudah lanjut usia, jadi umur 60-70 gitu ya. Dia bingung kan kenapa kok udah 2 minggu dia minum antivirus terus, tapi selalu muncul terus. Iya. Nah, pergilah ke saya. Nah, kemudian saya gali kan, ternyata itu dosisnya salah semua.
Dosisnya salah semua dan akhirnya nggak sembuh-sembuh. Atau muncul terus lentingannya. Nah akhirnya saya bilang karena memang sini sudah telat, ya mau nggak mau saya harus kasih. Walaupun sudah tidak ada efek ya, karena virus itu ada masanya. Kapan dia dikasih obat sampai kapan gitu. Kalau misalnya udah lewat golden periodnya, dia nggak terlalu bermakna. Gitu. Cuma supaya nggak muncul gejala sisa tadi yang sangat menyakitkan itu ya, saya harus kasih lagi, mau nggak mau. Jadi virus ketika tidak ditangani dengan cepat, dia merasa tubuh kita udah kayak rumahnya aja gitu ya dok ya? Ya. Dan akhirnya terus di situ gitu. Dan akhirnya bukan cuma kulit loh, sampai ke saraf dan itu sampai efeknya sakit kepala. Walaupun letak si herpesnya bukan di area dekat kepala gitu ya? Oke, nah ini bicara tentang letak nih. Letak mana sih yang paling jadi favorit si herpes untuk herpes zoster? Nggak ada yang favorit sih mbak. Bisa di mana aja? Bisa di mana aja. Bahkan bisa di mata, di sebelah muka nih, itu yang paling sering ya. Jadi di sekitar mata sini, ada di badan tapi di sini biasa, di pinggang. Oke. Pinggang, bokong itu ada. Ada juga dari mata ini dia sampai ke kepala. Ada lentingnya itu di kepala ada. Itu bagian-bagian yang paling sering ya. Hanya herpes itu bisa muncul di mana saja. Cuma harus ingat, kalau herpes zoster hanya muncul di satu badan. Nggak mungkin melingkar, kan ada tuh mitos. Melingkar, lu mati. Karena tidak mungkin makanya ya. Karena nggak mungkin melingkar karena memang hanya ada di satu bagian. Oke, itu mungkin juga dibilang cacar ular karena dianggap bisa melingkar ya, padahal tidak mungkin gitu ya. Nah, kalau bicara tentang tadi kan mitos tuh kalau misalnya melingkar dia meninggal karena nggak mungkin ya udah kita hilangkan hal itu, kita eliminasi, tapi bisa tidak menyebabkan kematian. Untuk saat ini belum ada ya kasus. Belum ada ya. Oke, karena memang pengobatan juga udah makin berkembang ya dok ya. Kalau bisa dicegah, bukan dicegah, bisa ditangani lebih cepat dan tepat, ini pastinya akan memengaruhi juga tingkat kesembuhannya, tingkat perburukannya gitu ya. Jadi memang harus cepat deh kalau misalnya ada kondisi yang nggak nyaman pada tubuh. Kan kadang-kadang mungkin karena diawali demam-demam aja, udah deh minum-minum ya udah minum anti demam deh seperti itu ya. Tapi padahal ternyata setelah demam keluar deh ya. Oke, sebelum kita lanjut nih dok, apalagi kita masih akan bahas satu jenis herpes lagi yang sering juga terjadi di masyarakat. Kita baca dulu nih pertanyaan dari pemirsa lihat DM Instagram. Pertanyaannya, dok, suami saya mengalami penyakit aneh di area kelaminnya, seperti luka melepuh mirip luka bakar. Apakah ini gejala herpes? Lalu penanganannya seperti apa? Dan jika kami ingin berhubungan intim bisa menular ke saya nggak dok? Oke, ini dari Sonia. Oke Mbak Sonia ya. Jadi memang ada seperti luka bakar di kelaminnya. Apakah ini termasuk herpes yang tadi kita mau bahas yaitu herpes genital ya? Nah benar nggak dok? Biasanya herpes genital itu gejalanya memang seperti itu, ada luka lepuh atau seperti sariawan. Sariawan beda ya sama luka lepuh ya. Kalau sariawan itu akan ada putihnya, tengahnya, kemudian merahnya itu ada di tepinya gitu kan. Itu ada, atau bisa juga gejala seperti luka lepuh. Nah untuk Ibu Sonia ini saya nggak tahu ya, suaminya itu sudah mengalami seperti ini udah berapa kali, dalam waktu interval berapa lama gitu ya. Kalau sering kemudian gejalanya sama terus seperti itu lebih baik konsultasi. Biasanya kita tuh harus tes laboratorium darah untuk kita tahu titernya berapa tinggi, apakah ini benar-benar herpes genital apa tidak, atau hanya luka lepuh biasa gitu ya. Itu kita harus tes laboratorium darah. Dari situ nanti kita bisa tahu itu titernya berapa. Jadi titer itu ada 1:2, 1:8, 1:64 gitu. Dari situlah patokan kita untuk mengobati pasien ini. Jadi kalau misalnya sudah ada titer berarti positif mbak. Ya kan, kalau positif berarti dia sudah herpes genital gitu. Nah itu nanti kita obati sesuai dengan titernya. Berapa lama harus minum obat gitu ya. Berapa dosisnya itu tergantung dari titer. Gitu. Nah tadi ditanya lagi apakah boleh hubungan seksual? Untuk orang herpes tidak boleh hubungan seksual dulu sampai kita tahu ini benar-benar herpes genitalis apa bukan. Ya karena itu akan bisa menularkan. Ini juga tergantung ya si pasangan itu punya imun yang tinggi apa enggak. Karena banyak secara teori pasangan pasti kena tertular ya. Pasti ya. Tapi di lapangan itu enggak seperti itu. Ya saya punya pasien
suami HIV, Hmm, ya. Kemudian meninggal. oke. Istrinya lagi hamil. Mm-mm. Istrinya nggak tahu kalau suami ini HIV. Ya. Tapi karena di otopsi kita tahu, oh ini suami HIV. Si istri kita cek juga kan Iya. HIV apa enggak. Ternyata istrinya tidak HIV. Negatif. Nah, Oke. ya kan? Secara teori pasti tertular kan. Mm-mm. Nah, kemudian kasusnya itu apa lagi? Si istri sudah hamil. Mm-mm. Nah, kita cek lagi bayinya. Mm-mm. Ternyata bayinya HIV. Oh ya? Nggak tahu ya. Tuh, kita nggak pernah tahu. Nah, itu di lapangan seperti itu. Secara teori memang pasti tertular. Sama seperti herpes juga seperti itu. Mm-mm. Harusnya secara teori tertular si pasangannya kan. Tapi ada banyak si istri tidak tertular. Gitu. Tapi bayinya bisa jadi. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu Nggak ya pernah tahu. kondisi seseorang tuh seperti apa, imunitasnya dia seperti apa. Tapi teorinya pasti tertular. Dan kalau memang kondisinya kita nggak tahu juga ya apakah suami dari Ibu Sonia ini memang positif herpes atau tidak. Memang perlu adanya pemeriksaan lanjutan. Kalau memang kondisinya juga kan kalau ada lepuhan atau ada kondisi yang nggak nyaman di area kelamin suami ya nggak nyaman juga mungkin untuk berhubungan, dipastikan dulu kayaknya daripada tertular nantinya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang herpes, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Natalia Primadona SPDVI, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, tadi sempat disinggung oleh penanya kita juga ya tentang herpes yang ada di area kelamin. Nah, kalau tadi Suster itu karena udara, kalau si genital ini biasanya tertular karena apa nih dok? Biasanya kalau herpes genital tertular gara-gara hubungan seksual sama orang yang memiliki juga herpes simplex itu, herpes kelamin itu. Jadi dia tertular dari hubungan seksual. Oke, dan itu biasanya secara teori yang tadi dokter bilang kalau sudah ada hubungan seksual dengan orang yang punya herpes genital, genital betul ya dok ya, ini udah otomatis. Tertularnya ketika orang tersebut sedang kambuh atau sebenarnya nggak kambuh pun bisa tertular? Bisa, karena herpes itu ada di darah orang itu. Sudah ada di darahnya. Jadi kalau dia hubungan seksual, kan kita tahu ya setiap hubungan seksual ada mikrotrauma. Jadi di kelamin si pria atau di kelamin si wanita ada luka-luka kecil, di mana kita nggak ngerasa perih. Ya kan, karena memang ada orgasme dan segala macam. Nah dari luka itulah media untuk menularkan si herpes genital dari orang yang sudah punya ke orang yang belum punya. Dari situ. Karena memang sudah ada di darahnya, di darah orang yang sudah punya herpes itu. Nah apa dong yang harus dilakukan ketika mungkin ya kita semuanya nggak mau ya, maunya pasangan kita sehat, tapi ternyata pasangan kita nggak sehat nih, ada herpesnya. Apakah jadinya nggak memungkinkan untuk berhubungan intim selamanya gitu? Apa yang harus dilakukan oleh pasangan kita? Apakah butuh pengobatan yang membuat dia aman juga nantinya? Nah kalau sudah punya kasus herpes atau mungkin nggak ada gejala sama sekali, lebih baik periksa tes laboratorium untuk tahu saya nih herpes apa enggak ya. Itu yang paling penting gitu ya. Nah itu periksa, setelah periksa kan dapat hasilnya. Kalau hasilnya negatif ya sudah, bersyukur ya. Karena ada orang yang punya histori sebelum menikah misalkan ada hubungan seksual dan segala macam, kan kita nggak tahu ya. Orang itu juga nggak tahu kalau pasangan dia mungkin ada herpes, dia nggak tahu. Kenapa? Ada orang yang sudah punya herpes tapi nggak punya gejala. Jadi dia sebagai perantara. Sama sekali dia nggak pernah nyakitin, dia nggak pernah pain, nggak pernah nyeri, nggak pernah ada luka lepuh, nggak pernah gitu. Terus, nah kemudian dia menikah, ya kan? Atau istrinya kena lenting-lentingan gitu, lepuh gitu. Nah itu harus periksa kalau harus bisa dua-duanya, supaya kita tahu dari mana nih sumbernya. Gitu. Jadi kita bukan mencari yang salah siapa gitu, enggak. Tapi kita mau mengobati supaya si suami istri ini tidak pingpong. Ya, kenapa sih kalau herpes genital harus diobati?
Karena kalau kita sudah punya dasar herpes yang nggak diobati, artinya apa? Titernya akan naik terus. Oke. Nah, dia ada kecenderungan untuk dapat sakit kelamin itu lebih Besar lagi. persentase daripada orang yang sehat. Makanya kalau ada herpes genital kita harus obati sampai titernya tuh Turun. setidaknya turun. Gitu. Itu juga diimbangi sama yaitu stabilitaskan aktivitas, nggak boleh kecapean, nggak boleh lelah. Lelah itu artinya badan dan pikiran ya. Kadang ada orang bilang, saya sudah istirahat lebih banyak daripada saya aktivitas. Iya. Tapi kenapa kok herpes saya selalu muncul? Gitu kan? Ya, pikirannya dia lupa, Mbak. Pikirannya dia lupa untuk dikoreksi. Iya ya. Nah, itu sama saja. Pada saat saya periksa lagi titernya makin meningkat. Berarti harus minum obat rutin seumur hidup kah? Enggak, sampai titer turun kita stop obat. Oke. Nah, ketika meningkat lagi ya, baru. meningkat. Nah, diharapkan tidak meningkat. Karena pada saat kita mengobati pasien itu kita juga edukasi. Gimana caranya supaya herpes itu tidak meningkat titernya. Karena obat yang kita kasih nggak bisa support 100%. Oke. Harus dari badan dia tuh keluar antibody yang sudah kita motivasi ya. Dengan memberikan obat, kita tuh motivasi supaya di badan sendiri tuh keluar antibodinya. Jadi begitu antibodi keluar, titernya turun kan. Ya. Nah, kita nggak kasih obat. Cuma orang itu harus tetap seperti itu terus. Karena kita ada parameter yang untuk herpes genitals. Setahun itu tahun pertama itu tiap 3 bulan titer. Tiap 3 bulan titer. Jadi memang harus terus di-maintain, harus jaga kesehatan, pola hidup, dan juga harus tahu kondisinya setiap saat, paling nggak 3 bulan sekali ya. Oke, dokter, thank you sudah berbagi bersama kami. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah ya. Oke pemirsa, akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Terus saksikan Bincang Sehati. Sampai jumpa.